Serah terima jabatan Kepala Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, periode 2020-2026. Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 di Aula Desa Warung Bambu. Acara sertijab dihadiri oleh Camat Karawang Timur, Eli Laeli, Babinsa dan Bimaspol serta para tokoh Desa Warung Bambu. Penyerahan simbolis aset desa dan inventaris desa oleh pejabat lama Haji Slamet S.Sos ke pejabat baru Kades Mutakin. Dalam acara ini, Haji Slamet S.Sos menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Warung Bambu dan mengucapkan selamat kepada Kades yang baru Mutakin. Semoga niat baiknya menjadi Kades akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ucapkan selamat pada Pak Mutakin, selamat bekerja karena tanggung jawab Bapak sebagai kepala desa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Desa Warung Bambu akan mengadakan sertijab untuk lurah yang terpilih, yaitu Bapak Mustaqim. Selamat kepada Bapak Lurah Mustaqim yang akan menjadi Kepala Desa Warung Bambu, yang mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan menjadi Bapak Lurah yang amanah, dan Desa Warung Bambu akan menjadi desa yang lebih bagus untuk kedepannya. Yang tadinya dalam situasi pilkada itu masih terkotak-kotak gitu ya. Nah, sekarang kita bersatu lagi lah gitu. Kita harus bisa menyatukan masyarakat kembali yang tadinya sudah terkotak-kotak. Serah terima jabatan Kepala Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, periode 2020-2026. Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 di Aula Desa Warung Bambu. Acara sertijab dihadiri oleh Camat Karawang Timur, Eli Laeli, Babinsa dan Bimaspol serta para tokoh Desa Warung Bambu. Penyerahan simbolis aset desa dan inventaris desa oleh pejabat lama Haji Slamet S.Sos ke pejabat baru Kades Mutakin. Dalam acara ini, Kades lama Haji Slamet S.Sos menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Warung Bambu dan mengucapkan selamat kepada Kades yang baru Mutakin. Semoga niat baiknya menjadi Kades akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Warung Bambu, yaitu Bapak Mustaqim, serta yang saya hormati Ibu Katipem DPMD Ibu Lina Farida, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak BPD serta Ibu-Ibu PKK yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Hadirin, izinkan saya selaku pengatur waktu pembawa acara akan memulai acara ini.
Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu pembacaan surat keputusan Bupati Karawang yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Farida. Yang keempat yaitu serah terima berita acara atau sertijab. Yang keempat sambutan yang pertama oleh Ibu Camat Kecamatan Karawang Timur. Sambutan yang pertama yaitu oleh pejabat Kepala Desa sementara yaitu Bapak Selamat Eko, serta yang kedua sambutan dari Kepala Desa yang baru, serta yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Camat Kecamatan Karawang Timur, dan diakhiri dengan doa serta ucapan selamat atau ramah tamah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mulai acara pertama yaitu dengan pembukaan. Semuanya mohon membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, untuk yang kedua yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin Garing ke Warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan membacakan surat keputusan Bupati Karawang. Keputusan Bupati Karawang nomor 141.272/2020 tentang pemberhentian dengan hormat 45 pejabat kepala desa serta pengesahan dan pengangkatan 45 kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2020 di wilayah Kabupaten Karawang periode masa jabatan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bupati Karawang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, pemberhentian dengan hormat 45 pejabat kepala desa di wilayah Kabupaten Karawang disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikirannya selama yang bersangkutan melaksanakan tugas terhitung tanggal pelantikan kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2020 di wilayah Kabupaten Karawang dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan Bupati. Kedua, pengesahan dan pengangkatan 45 kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2020 di wilayah Kabupaten Karawang periode jabatan tahun 2020 sampai dengan 2026 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan Bupati. Ketiga, masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud itu kedua adalah 6 tahun terhitung tanggal pelantikan. Keempat,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 17 Maret tahun 2020, Bupati Karawang jadi Kandolan Setia. Karawang nomor 141.272/2020 tanggal 17 Maret 2020. Daftar pengesahan dan pengangkatan 45 kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2020 di wilayah Kabupaten Karawang periode masa jabatan tahun 2020 sampai dengan 2026. Nomor nama jabatan desa dan kecamatan. Nomor urut 11 Mustaqim, jabatan kepala desa, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur. Demikianlah surat keputusan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terima jabatan dari pejabat sementara kepala desa Warung Bambu kepada pejabat yang baru waktu dan tempat baru. Bapak BPD, Bapak Asep Mulyana, tanda tangan. Ketua BPD. Wakilnya, ketuanya lagi. Akhir nggak boleh. Akhir ya. Ayo mau sih, ayo. Akhir nggak boleh. Untuk selanjutnya serah terima berkas atau serah terima secara administrasi, dimohon menghadap ke Oke, terima kasih. Bang, marka dia apa tuh? Marka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Haji Eni selaku Camat Karawang Timur, yang terhormat Bapak Hermawan sebagai Sekjen Karawang Timur, dan rekan saya, teman saya Bu Elina sebagai kasih Andi dan kasih pemerintahan, yang terhormat Ketua BKK, yang terhormat Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat Alhamdulillah pada hari juga dihadiri oleh rekan-rekan kami dari press. Selamat atas kehadiran kami dalam ini telah bisa meliput acara seperti ini. Yang terhormat pendamping desa Bapak Budi Bapak ini ada lagi jalan. Kemudian yang saya banggakan yaitu aparatur desa Warung Bambu dari RT-nya atau yang hadir, Bapak Wakil, kemudian LPM, Pak Darahnya, sama Pak, ya,
mudah-mudahan bisa bergabung dengan desa yang baru, itu kami harapkan. Yang jelas terus terang saya pribadi merasa banyak kekurangan di desa Warung Bambu ini. Karena apa? Pekerjaan yang begitu numpuk, pekerjaan yang begitu dipanggil, sehingga mau tidak mau sebagai kepala desa yang baru Pak Mustaqim harus maraton Pak, karena ini udah bulan Maret, untuk anggaran kita itu sudah ditunggu Pak, sehingga mau tidak mau Bapak harus maraton bisa mengajar supaya anggaran yang kami ajukan hampir 3 lebih itu bisa diatasi DPR, seperti itu yang kami harapkan. Dan juga kami secara pribadi di kedinasan seluruhnya baik itu dari RT, RW-nya, PKK, LPM, dan tulisnya sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak. Kami persilakan Bapak memakai atau tidaknya, staf kami juga kami serahkan kepada Bapak. Namun Bapak punya hak, syarat pada hak prerogatif mau dipakai atau tidak itu hak Bapak, seperti itu. Namun yang jelas kami harapkan secara pribadi bisalah staf kami ini ditinggal atau tetap dipakai kembali seperti itu. Namun yang jelas aturan lain yaitu Bapak yang punya hak dan wewenang seperti itu. Dan juga secara pribadi juga mohon maaf pada Ibu Camat, ya kalau boleh dikatakan saya bantu Bu ya sebagai pegawai ya. Itulah Bu saya Bu ya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumnya. Karena apa? Yang jelas terus terang kalau ASN Ibu juga tahu bahwasanya selama saya mendapatkan tugas pindah di Adiaksa Barat, terus terang absen yang secara yang chef itu di desa Warung Bambu dan gak berkenan, terus di Kerawang Timur juga gak berkenan, sehingga saya harus lari ke mana saya dinas di Adiaksa Barat seperti itu, sehingga mau tidak mau saya harus tampil di sana gitu. Namun dalam pekerjaan kedinasan sehari-harinya selalu saya kontak di sini aman. Kalau bisa dihandle dengan pekerjaan itu dengan Pak Sekdes dan Pak Dirjen sebagainya, insya Allah bisa diselamatkan seperti itu. Namun kalau misalnya yang penting mengenai hukum dan keuangan, insya Allah masih tanda tangan saya seperti itu barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami secara pribadi mohon maaf pada BPD, pada LPM dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan perjalanan silaturahmi, perjalanan kompak yang kami rintis dari Juli sampai sekarang bisa kompak, sehingga nanti ke depannya Bapak Mustaqim bisa meraih seperti itu Pak, sehingga tidak ada pilah atau memisah antara aparat yang ada di desa Warung Bambu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf menyaksikannya. Secara pribadi saya ucapkan selamat pada Pak Mustaqim, selamat bekerja, karena tanggung jawab Bapak sebagai kepala desa pada hari ini dan besok sudah mulai bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian, dan kami kurang lebihnya kami mohon maaf besarnya atas kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Haji Eleri Komang SS selaku Camat Kerawang Timur. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Gunawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Herlina sebagai Kasih FT. Yang kami hormati Ketua BPD Warung Bambu. Yang kami hormati juga bapak-bapak staf desa Warung Bambu yang alhamdulillah pada malam hari ini, pada siang hari ini telah hadir. Dan tak lupa kami hormati juga Bapak Kanit Serse dari Polsek Kerawang, dan juga tak lupa kami hormati juga para kaum media yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa menjadi serah terima jabatan Kepala Desa Warung Bambu untuk periode 2020 dan
sampai dengan 2025. Untuk mengawali sambutan kami, marilah kalau bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa terlaksana serah terima jabatan kepala desa ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya khususnya pada masyarakat Desa Warung Bambu ini yang telah berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan Pilkades dan sampai terpilih calon dari kepala desa ini. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 23 kami sudah dilantik, dan pada siang hari ini tanggal 23 ini dalam sertijab dan sekarang terima jabatan dari Bapak PJS Selamat yang telah menyerahkan jabatannya kepada saya Mustaqim sebagai kepala desa yang Warung Bambu yang baru. Pada dasarnya saya menerima jabatan kepala desa Warung Bambu ini dengan penuh tanggung jawab, yang mana tanggung jawab ini bukan tanggung jawab di dunia aja kepada masyarakat aja, yang tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, yang mana rencana ke depan saya akan membawa Warung Bambu ini akan lebih maju dengan bimbingan pada tokoh masyarakat dan juga ketua BPD serta aparatur desa yang nanti kita akan yang akan mendampingi kita ke depan. Dan tak lupa mungkin kita juga senantiasa minta bantuan dari rekan-rekan kita dari pendamping desa dan Ibu Camat beserta jajarannya untuk ke depan membangun Warung Bambu ini. Intinya itu aja sambutan dari saya yang tidak panjang lebar karena waktu dan terbatas. Jangan sampai ada virus corona ini yang mungkin nggak boleh ada kerumunan yang masa yang banyak dan lama-lama. Saja dan untuk apabila itu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Camat Kecamatan Karawang Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Deli. Waktu dan tempat kami persilakan. Panik jangan, gitu ya. Kita melihat di semua saluran televisi tiap hari, tiap jam, ya, tentang update berita corona, ya. Indonesia sudah di atas 500 yang sudah positif corona dan sudah di atas 40 yang meninggal dunia. Ini tentunya harus diwaspadai. Bupati sudah mengeluarkan edaran, ya, edaran Bupati nomor 440/1604/Binkes tanggal 14 Maret 2020, di mana di situ harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat, baik berbagai level lah di lingkungan masyarakat, ya. Di situ tera bahwa dihimbau kepada para masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang untuk melakukan gerakan hidup sehat, ya, bersih-bersih di rumah, karena corona ini virus yang kalau ukuran sih ukuran kecil, ya, tapi kalau Allah sudah menjatuhkan penyakit sekecil apapun tapi dahsyat, kan gitu, ya. Kita semua berupaya melawan corona, ya, tapi saya mohon perlu dukungan dari semua, edukasi bagi semua masyarakat. Mungkin
ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengestafetkan informasi ini ke lingkungan masing-masing, ya. Bahwa dengan edaran bupati ini, sekolah juga dari level PAUD, TK, SD, SMP, karena kalau SMA itu kan SLTA kewenangannya provinsi. Tapi semua sudah menginstruksikan sekolah bukannya diliburkan, tapi kegiatan belajar mengajarnya di rumah dari tanggal 16 sampai 28 Maret. Nanti mungkin perkembangannya setelah tanggal 20 Maret, 28 Maret nanti akan ditindaklanjuti oleh edaran bupati berikutnya, kita tunggu saja. Tapi dengan level sampai 28 Maret, saya himbau bahwa anak-anak itu bukan diliburkan. Ini jadi salah kaprah. Banyak ibu-ibu ke mall, ke pasar, kemana bawa anak-anak. Harusnya dia belajar di rumah. Terus anak-anak itu dibiarkan bermain bergerombol-bergerombol, kan ya. Ini harus diantisipasi, bukannya dilarang bersosialisasi, tapi dirumahkan itu karena menghadapi satu wabah ini, ya. Termasuk mungkin ada kegiatan pengajian majlis taklim, kan gitu ya, kegiatan PAUD atau kegiatan posyandu, itu semua depending sampai dengan edaran bupati tanggal 28. Adapun pemeriksaan ibu hamil atau yang sakit atau yang memerlukan imunisasi tetap masih bisa dilayani di puskesmas. Nah, hindari kerumunan. Dilema hari ini bahwa masyarakat sedang marak-maraknya memperingati peringatan Isra Mi'raj, ya. Satu sisi mungkin panitia atau DKF sudah menyiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari, kan gitu ya, sudah mengundang mubaliknya, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi dengan himbauan ini kami juga di tingkat kecamatan, ya istilahnya tidak bisa melarang atau gimana ya, tapi ini dihimbau lah. Kalaupun ada, ini harus dilakukan antisipasi. Disediakan hand sanitizer-nya. Kita tidak tahu identitas siapa saja yang menjadi corona ini ODP, kan ada istilah ODP, ya, PDP, dan yang terkena positif. Kita harus tahu kalau ODP itu orang dalam pantauan. Artinya orang dalam pantauan itu tidak diindikasikan positif atau terkena, tapi harus dipantau. Ini saya himbau juga kepada para RT, ketua RT, ketua RW, kalau ada di lingkungan masing-masing ada warga yang baru pulang dari luar negeri, apa itu sebagai TKW, apa itu sebagai TKI, apa itu dia baru pulang umroh atau baru main dari luar negeri, itu wajib dilaporkan ke puskesmas. Dan itu akan didatangi oleh petugas puskesmas untuk dipantau, ya. Dalam artian bukannya kita curiga dia tertular atau membawa penyakit, tapi harus diantisipasi, ya. Nah, itu status itu akan meningkat. Pasien dalam pengawasan. Nah, itu nanti pasien dalam pengawasan juga bukan berarti dia sudah positif. Ini harus memerlukan lab dulu, pemeriksaan lab. Nanti baru ditentukan dia positif atau negatif. Nah, untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, ini orangnya tidak akan berada di lingkungan kita, pasti sudah diamankan di rumah sakit rujukan. Untuk kita, ya, Hasan Sadikin yang menjadi rujukan. Ini prosesnya dari puskesmas dibawa ke rumah sakit umum, baru yang mengirim dari rumah sakit umum ke Hasan Sadikin. Itu protapnya sudah jelas. Ya, makanya saya instruksikan kepada kepala desa untuk membuat spanduk atau baliho wawaran, ya, dari hindari kontak secara langsung, kerumunan, ke mall, olahraga di Karangpawitan sudah ditutup, kan gitu ya. Car Free Day di depan Pemda biasanya setelah hari Minggu ada, sekarang dipending dulu. Nah, ini upaya, tolong ini saya mohon bantuan kepada semuanya, minimal jaga diri kita. Nah, kalau kita sudah sadar untuk menjaga diri kita, mungkin ini imbasnya kan ke orang lain juga akan mengerti, kecuali keluar kalau untuk kepentingan yang sangat penting, ya. Itu harus dipahami tentang corona. Selanjutnya pada kegiatan acara kali ini, saya secara pribadi, atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Karawang Timur,
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Slamet ya beserta Ibu selama mungkin lebih dari 8 tahun menjadi penjabat kepala desa Warung Bambu. Oh, 8 salah ya. Terkonek ya Mas. 8 bulan ternyata semua memperhatikan saya ya. Jadi gitu. Terima kasih. Dikoreksi ya. Terima kasih. Hah? Oh, tidak direktur sudah ya. Tapi terus tinggal anggota BPD Segaraya amatnya. Kayak sekali-kali ya sama saya pakai dasinya. Gitu ya. Jadi ternyata masih memperhatikan saya. Terima kasih selama lebih dari 8 bulan mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan kepada warga Warung Bambu ya. Mungkin ini selama perjalanannya menguras tenaga, emosi Mas. Saya yakin tidak gampang ya dengan kondisi kemarin, banyak sekali yang perlu dibenahi, tapi ternyata di tangan Mas Slamet semuanya beres. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya. Malah ini tidak ada dalam sejarah dimanapun Pak Slamet ini meninggalkan uang untuk kepala desa yang baru. Kalau yang lain hantem saja kan gitu ya, hantem saja pulang kewe kan gitu ya. Tapi inilah Pak Slamet, berbeda dengan yang lain. Jadi cukup kehati-hatiannya tinggi ya. Jadi saya alhamdulillah komunikasi dengan Pak Slamet ini apapun saya tidak sungkan, sampai pengamanan untuk membuka pintu kereta api juga tidak mudah. Tapi Pak Slamet bisa mengatasinya di lapangan. Terima kasih Mas ya. Ini saya terus kata Mas, ini mau dibuka nggak di pintu kereta? Kalau dibuka ini 2 lintasan motor ditutup. Ya Bu, aman Bu, aman Bu. Tapi ternyata emang Mas Slamet bisa diandalkan di lapangan ya. Terima kasih Mas. Mungkin tidak gampang juga Mas Slamet dalam bekerja. Saya tahu selama menjalankan PJS-nya di akhir-akhir masa jabatan, Pak Slamet sudah berpindah kerja ke Kelurahan Adiasa Barat sebagai sekel, tapi saya lihat tanda tangannya ada untuk melayani masyarakat. Mungkin masyarakat agak mengejar ke Pak Slamet karena Pak Slamet juga harus standby di tempat barunya karena harus juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Mas, mohon maaf apabila dalam kebersamaan ada hal-hal yang tidak berkenan kan gitu ya. Kalian ini juga karena Pak Slamet sekarang melaksanakan tugas bukan di Karawang Timur lagi ya, di Karawang Barat. Jadi saya juga melepas tadinya bersama saya, sekarang kan sudah berpisah kan gitu. Dalam perjalanannya mungkin banyak hal yang tidak berkenan, ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan Pak Slamet juga bisa mengawal Pilkades di bawah kepemimpinan Ketua Panitia 11 Pilkades Warung Bambu yang hebat kan gitu ya. Ini Warung Bambu menjadi penyelenggara pemilihan kepala desa terbaik mungkin di Kabupaten Karawang. Dan inovasinya ya, ini karena keadaan corona saja kan gitu ya. Tahapan pilkada juga mungkin agak-agak di pending. Nah ini saya begitu bangganya ke Warung Bambu karena dalam kerjanya bisa membuahkan atau menyajikan inovasi. Kalau benar-benar Pilkades kemarin ini benar-benar dijaga keamanannya ya. Pak Mustaqim ini menangnya menang real kan gitu ya, tidak ada main-main panitia. Betul ya Pak Ojim ya, calon yang ini aja hadir, tidak ada main-main. Saya juga tekankan panitia awas lamun kiri kanan kiri kiri, tidak ada buat saya urusannya untuk serong kanan serong kiri kan gitu ya, nggak bisa. Ini harus lurus dan alhamdulillah dengan keyakinan kita, dengan niat kita ingin menciptakan Pilkades yang jujur, adil, luber, ini dikawal terus dan hasilnya juga kan memuaskan gitu ya. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jajaran panitia yang sudah mungkin juga mengorbankan semua waktunya, tenaganya, pikirannya selama pelaksanaan. Mungkin ada yang terbengkalai, keluarga di rumah atau apapun kan itu demi desa Warung Bambu. Khusus untuk yang baru Pak Mustaqim, selama melaksanakan tugas kemarin 20 Maret 2020 sudah diadakan pelantikan untuk 45 kepala desa se-Kabupaten Karawang dari 22 kecamatan ya. Kenapa tanggal 20 Bu? Itu jadwalnya maju? Bukan,
karena dalam tahapannya itu maksimal sampai tanggal 23 Maret itu harus diadakan pelantikan kepala desa. Nah, tingkat kabupaten mengambil tanggal 20 itu masih dalam tahapan, ya, bukan karena masalah apa-apa. Bebas kabupaten mengambil tanggal berapapun, asal situasi sudah dianggap aman, batasnya tidak terlewati. Pelatihan kemarin sudah dilaksanakan dengan pengawalan yang cukup ketat. Mungkin bapak-bapak yang ingin mendampingi Pak Mustaqim ke dalam tidak bisa, ya. Ada tanda khusus, dicek dulu, di kayak yang kedupan, ditempel stiker segala macam kan gitu ya. Ini bukti keseriusan Bupati juga untuk mengantisipasi penyebaran corona. Karena tidak ada harus mengadakan kegiatan rame-rame. Saya juga katakan ke Pak Mustaqim, tadinya saya tahu ada kegiatan pengajian di sini, ya. Kata saya, Pak, mohon maaf, bukannya saya melarang, tapi situasinya kita dalam pantauan. Bahkan ada maklumat Polri itu melarang keras, ya. Hajatan juga kepolisian tidak akan memberikan izin kalau ada keramaian, ya. Itu yang harus dipahami. Ini sudah berkembang kemana-mana, bahkan di Kapolri harus menindak tegas kalau ada kerumunan, ya. Sekarang ini harus disampaikan kepada masyarakat. Ya, saya juga harus disampaikan karena saya tidak mau warga saya ada yang terdampak dengan adanya wabah virus corona ini, ya. Kepala Mustaqim selamat bekerja, ya. Coba ada beberapa hal yang perlu dihargai atau dijaga. Kalau mengganti itu gampang, tapi semua harus ada aturannya, kan gitu ya. Kita mengganti tidak menyalahi regulasi. BPD itu dilantik oleh Bupati. Umurnya belum 1 tahun ya, Pak Ketua? 1 tahun lebih. Hah? 1 tahun lebih. Tapi ada masa jabatannya sampai 5 tahun ke depan kan? Ya. Itu tidak bisa diganti karena dilantiknya juga oleh Bupati. Wayana, cocok cocok, suka ya talan we kan gitu. Tapi saya yakin ketua nama pasti harus sinergi ya. Dan kalau kita bekerja di tracknya, apa yang jadi permasalahan kan gitu, ya. Jadi mau diheboh di kita, ya. Benar kan ketua? Kalau udah ketua udah bilang gitu, siap mensukseskan, siap kan gitu ya. Sesuai dengan regulasinya. RT RW juga lihat masa jabatannya sampai kapan, karena kita harus menghargai regulasi yang ada, kan gitu ya. Jangan karena sudah dilantik, harus menambah beban gitu ya. Kita juga perlu belajar ke depan, karena kalau dibarukan semua siapa yang ngerti, kan gitu. Kita harus ada pengkaderan ke depan. Saya yakinlah Pak Mustaqim sudah punya strategi, mangga, kan itu intinya. Mudah-mudahan di tangan Pak Mustaqim Warung Bambu ke depan lebih baik. Ya, lebih amanah, bisa melaksanakan titipan dari warga Warung Bambu untuk melanjutkan pembangunan. Ya, dengan kedatangan para masyarakat di Pilkades ini setidaknya menitipkan harapan ke depan itu Warung Bambu seperti apa. Biar aku sih akan suai, kan gitu ya. Nah, Pak Mustaqim ini sebagai pelopor untuk menjadi perubahan di Warung Bambu yang lebih baik. Silakan nanti kita kawal terus ya, minimal 100 hari kerja harus ada buktinya ya, karena desa ini sedang diguyur uang banyak sekali. Bahkan kemarin ada luncuran dana desa dengan apa ya, DBH yang harus cepat-cepat diselesaikan. Di tahun 2019 aja masih ada uang yang belum dimanfaatkan. Ini banyak sekali, kita berpacu dengan waktu. Ini sudah bulan Maret ya. Jadi 2019 aja belum habis terambil, apalagi 2020 masih utuh ya. Tolong kawal. Jadi Pak Mustaqim harus bikin spanduk baliho yang besar-besar. Dana transfer itu ada 4 macam. Dana desa, alokasi dana desa, Banbuk, dan DBH. Nah, ini jumlahnya semua harus tahu. Arahnya dipakai apa harus tahu. Ini BPD semua harus mengawal. Dalam artian BPD bukan sentimen pribadi, kita kawal secara suriwai ketua tuh. Jurnal di tengah siang ya. Jadi masalah pihak-pihak yang berwajib itu akan diproses. Kalau sudah diproses, anulir kepala desa. Harus ada dibuktikan, pembuktian segala macam. Nah, ini kita kawal, jadi Pak Mustaqim jangan kecewakan masyarakat.
Sekarang Pak Mustaqim berdiri tidak untuk nomor 4 saja, ya, hilangkan itu nomor. Sekarang nomor 4 kan? Tadinya sekarang tidak ada nomor 4. Sekarang adanya Pak Mustaqim Kepala Desa Warung Bambu untuk semua nomor yang kemarin ikut berkompetisi. Setuju ya? Semua harus dilayani, semua harus diayomi, semua harus difasilitasi oleh Pak Mustaqim. Jangan sampai nanti kalau ada dana-dana transfer desa hanya diprioritaskan untuk pendukungnya saja, tidak ada. Ya, nah itu kan dengan dukung sudah itu apa betul ya, tidak ada Pak Mustaqim. Ya, saya akan mengawal terus kan gitu ya. Jadi harus ada pemerataan. Silakan ini untuk masyarakat, ya, bekerja untuk masyarakat. Mudah-mudahan Pak Mustaqim diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saya tetap berharap semoga amanah dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin itu setelah ini ada ucapan selamat kepada Pak Slamet yang akan meninggalkan Warung Bambu. Saya harap Pak Slamet tetap menjadi keluarga, ya, warga Warung Bambu juga menjadi keluarga bagi Pak Slamet. Ya, tidak, bukannya ini hari perpisahan terus tidak ada komunikasi, tetap silaturahmi harus berjalan sampai kapan, kan gitu ya. Nanti dalam pemberian ucapan selamat mohon tidak berjabat tangan, ya. Jadi bukan mengurangi rasa hormat, bukan mengurangi rasa persahabatan, tapi kita selalu menjaga kondisi yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus bimbingan kepada kita semuanya. Semoga amanahnya bisa dijalankan oleh Bapak-Bapak semua untuk melakukan acara pada hari ini. Mari kita berdoa menggunakan suasana yang cukup tidak mengenakan. Dari sisi kita bahagia bahwa kita punya lurah yang baru. Tidak khusus juga kita sedang kena musibah. Begitu, mari kita berdoa. Oh, وباب الصحة والسلامة وباب العافية وباب الجنة. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة وقال الله لنا والهدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selain dirimu yang berkuasa atas diriku, Allah, Engkaulah tempatku mengadu dalam lelah sang jiwa mencari ribuan waktu, jutaan detik diperjalankan dalam takdirmu. Menangis tertawa